Selamat datang semuanya di Ibadah Korem hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelum kita memulai, marilah kita pertama-tama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan. Marilah kita bersatu. Saat teduh dimulai. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan memanjatkan syukur dan pujian kepadanya. Mari kita naikkan pujian God is for me. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trample death. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. I'll trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come out, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come out, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami bisa dikumpulkan kembali lagi Tuhan di Zoom meeting pada hari ini untuk bisa beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah berikanlah kepada kami semua pikiran dan hati yang fokus hanya kepadamu Tuhan supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam seminggu ini kita pasti sudah melakukan berbagai macam dosa. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan pada hari ini untuk bisa kembali lagi mengakui dan juga meminta maaf kepada Tuhan atas segala dosa yang telah kita lakukan. Mari naikkan pujian Immanuel.
Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Oh, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, seperti pujian ini yang berkata kami tak mampu jauh dari-Mu, tapi ampuni kami Tuhan kalau kami kadang-kala menjauhkan diri daripada Tuhan. Bahkan kami tidak lagi punya kerinduan kadang-kala untuk beribadah. Bahkan mungkin waktu kami beribadah, kami tidak sungguh-sungguh beribadah. Kami tidak sungguh-sungguh menyanyikan pujian. Kami tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman. Bahkan mungkin kami kadang-kala tidak sungguh-sungguh disiplin ketika beribadah. Tapi Tuhan, ketika hari ini kami boleh datang, kami membawa Tuhan seluruh doa-doa kami juga ke hadapan Tuhan, biar Tuhan yang boleh menyucikan, boleh mengampuni, boleh melayakan setiap kami. Bahkan Tuhan juga boleh mengampuni kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh mengerti buat apa kami beribadah. Tuhan, hari ini juga kami bersyukur kalau Tuhan juga boleh memimpin kehidupan kami dan Tuhan setia, kasih kami kesempatan untuk hidup. Itu berarti juga di mana kesempatan di mana kami boleh terus untuk boleh memperbaiki hidup kami semakin hari semakin serupa Tuhan dan boleh meninggalkan dosa. Dan kiranya Tuhan setiap kali kami datang mengakui dosa,
Itu bukan menjadi momen di mana kami datang untuk hanya sebagai laporan, setelah itu kami lakukan lagi, tapi biarlah momen di mana kami boleh betul-betul sadar, bertobat, dan makin hari makin meninggalkan setiap kebiasaan buruk, dosa, bahkan hal-hal yang kurang baik di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin kami, dan Tuhan juga dengar doa kami, dan Tuhan juga boleh mengampuni dan menyucikan setiap kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bareng-bareng dengan Ko Andrian, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Mungkin sebuah pengakuan yang sudah biasa kita sebutkan di tiap minggunya, tapi Ko Andrian berharap teman-teman boleh merasapi setiap kata demi kata di dalam pengakuan iman sebagai sebuah kepercayaan kita, bahwa ini loh Tuhan kita dan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita ya. Mari sama-sama kita akui sebagai sebuah penyataan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Janji Tuhan sangat nyata dalam hidup kita. Kita bisa hidup hari ini, itu adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita panjatkan pujian More Than Enough. When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love.
changing, glorious, faithful, never-ending, great is our God. Your power, Lord. Your power, Lord. Never-changing, glorious, faithful, never-ending, great is our God. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. You're more than enough for me. My Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. The victor's robe is overflow tonight. More than enough for me. Grace overflows tonight. More than enough for me. Grace overflows tonight. More than enough for me. Oke guys, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui Glimpse Winso. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa bersama-sama menyerapinya dan juga bisa mengaplikasikan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian tenang. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya, kita bersyukur ya, kembali kita beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau di tengah-tengah hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, menolong kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami kembali beribadah kepada Engkau dengan hati yang bersyukur Tuhan. Dan kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami boleh mengerti tentang firman Tuhan itu dan boleh kami lakukan. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman, saya akan share screen dulu ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bicara tema ini ya, bertumbuh melalui ibadah. Nah, kita ya setiap minggu kita beribadah kepada Tuhan dan kita ingin pelajari tentang ibadah itu, bagaimana kita boleh bertumbuh melalui ibadah. Kita di Alkitab dan Mazmur 100 ya, ayat pertama sampai ke-5. Ada yang bisa bacakan untuk kita? Satu orang. Mungkin dari ini aja ya. WL-nya ya, bisa minta tolong Nathanael ya. Ya, kita baca Mazmur 100 ya. Oke. Ayat 1 sampai yang ke-5 ya. Oke. Pujian Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kasih setianya tetap turun-temurun. Oke, thank you ya. Oke. Nah, kita kan setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman coba renungkan pertanyaan ini. Kenapa sih kita harus beribadah kepada Tuhan? Nah, teman-teman pernah nggak berpikir, kenapa saya itu harus beribadah kepada Tuhan? Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa tujuan kita itu beribadah kepada Tuhan? Nah, teman-teman coba renungkan dua pertanyaan ini. Kenapa sih kita tuh harus beribadah kepada Tuhan? Dan apa tujuan kita beribadah kepada Tuhan? Nah, ternyata masalahnya teman-teman, banyak orang itu tidak tahu kenapa saya itu beribadah kepada Tuhan dan apa tujuan saya beribadah kepada Tuhan.
Nah, ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja. Dan banyak orang, saya yakin, kita itu tidak pernah memikirkan tentang dua pertanyaan itu. Kenapa saya beribadah kepada Tuhan? Dan apa tujuan saya beribadah kepada Tuhan? Nah, akibatnya adalah bahwa kita itu akhirnya tidak serius beribadah. Karena kita tidak tahu tujuannya. Kita tidak tahu mengapa kita tuh harus ibadah. Jadi ketika datang ke gereja, ya akhirnya apa? Ngobrol, main HP, ya datang telat, tidak persiapan. Karena kita tidak pernah merenungkan dua pertanyaan itu. Nah, kemudian ya kita akhirnya merasa ibadah itu nggak ada gunanya. Ya datang, duduk, kemudian puji-pujian, firman Tuhan, doa, selesai, pulang. Dan kita merasa tidak dapat apa-apa. Nah, ini kan jadi satu permasalahan. Ya lama-lama akhirnya kita itu bosan datang ke gereja beribadah. Termasuk ketika kita pandemi ini. Jadi saya yakin banyak teman-teman yang merasa bosan ketika beribadah. Padahal cuma 1 jam sedikit kita beribadah. Permasalahannya adalah kita itu banyak orang itu tidak tahu tentang tujuan ibadah. Mengapa kita harus beribadah? Sehingga akhirnya kita tuh ya bosan, ogah-ogahan datang ke ibadah, mengikuti ibadah. Dan akhirnya ibadah kita itu tidak bertumbuh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang mengapa kita harus beribadah. Apa tujuan kita ibadah? Dari Mazmur yang ke-100 itu ya, kita akan melihat kenapa sih kita itu harus beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah ibadah itu ada panggilan Tuhan. Ingat bahwa ibadah itu adalah panggilan Tuhan. Nah, kita ingat bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan dipilih Tuhan. Dipilih khusus di antara begitu banyak bangsa. Coba bayangkan, waktu itu begitu banyak bangsa, tapi yang dipilih khusus hanya bangsa Israel. Dikatakan di dalam Ulangan 7 ya, ayat 6-9 itu bahwa ya Tuhan memilih mereka, dipilih khusus menjadi umat Tuhan. Nah, tujuan untuk apa sih Tuhan memilih bangsa Israel pada waktu itu? Ya, untuk beribadah kepada Tuhan. Sangat jelas sekali bahwa Tuhan itu memilih bangsa Israel karena Tuhan sayang kepada mereka dan Tuhan ingin mereka itu beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian juga sama dengan kita sebenarnya. Kita ini dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita ingat ya, kita ini manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian seharusnya kita itu manusia yang ya dihukum, ya dibinasakan. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Akhirnya ya Tuhan menyelamatkan kita. Nah, kita bisa lihat di bawah di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita yang berdosa, kemudian kita dipilih, diselamatkan, nah, dan kita ini kepunyaannya. Jadi kita sebenarnya bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dipilih oleh Tuhan. Maka ibadah itu jangan sungut-sungut. Ketika kita datang kepada Tuhan. Seharusnya kita bersyukur kalau kita mengerti tentang kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita ini dipanggil Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Nah sebenarnya kalau kita pikir-pikir, sebenarnya bukan Tuhan yang butuh kita. Tetapi Tuhan sayang kepada kita. Sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sehingga ketika kita tahu Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, ya hati kita itu penuh dengan ucapan syukur. Jadi jangan bersungut-sungut datang kepada Tuhan. Jadi saya tahu bahwa banyak anak remaja ketika datang ke gereja, wah ogah-ogahan, tidak semangat, kok minggu lagi. Enakan di rumah saja gitu ya. Ya, pas datang ke gereja atau ibadah gitu. Jadi banyak yang seperti itu. Nah, ketika teman-teman tahu bahwa Tuhan sudah memanggil kita, menyelamatkan kita, ayo ingat, Tuhan sudah ingatkan kita bahwa kita itu dipilih, dipanggil.
maka kita datang bersyukur kepada Tuhan ya. Dengan hati yang bersukacita itu kita beribadah kepada Tuhan. Nah, coba bayangkan ya, kalau kita tidak dipilih oleh Tuhan, kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu beribadah kepada Tuhan. Orang yang tidak dipilih oleh Tuhan, orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan, ya itu artinya orang itu tidak butuh ibadah. Tetapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka kita beribadah kepada Tuhan. Nah, Kofinsu ingin tanya, enakan mana? Diselamatkan, beribadah kepada Tuhan, atau tidak diselamatkan, tidak usah beribadah, hari Minggu kita bisa santai-santai di rumah. Nah, kira-kira teman-teman pilih yang mana? Saya yakin pasti kita bilangnya jawabnya adalah ya dipilih, diselamatkan, tetapi nggak usah beribadah dah gitu. Pasti pengennya begitu kan? Nah, tidak bisa. Kita ini statusnya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, maka seharusnya kita itu beribadah kepada Tuhan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi panggilan Tuhan dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan. Ketika kita dipilih, diselamatkan, dipanggil, maka kita itu wajib beribadah kepada Tuhan. Jadi ya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mendapatkan keselamatan itu, kita sudah dipanggil oleh Tuhan, maka kita itu beribadah kepada Tuhan. Ini satu ucapan syukur kita kepada Tuhan ya, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua adalah setelah kita diciptakan, dipilih, dipanggil, kita jadi milik Tuhan, maka kita itu diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan. Sangat jelas sekali ya, dikatakan di dalam ayat yang kedua dikatakan begini ya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Jadi ini kata beribadahlah ini adalah satu kata perintah. Jadi setelah Tuhan menyelamatkan kita, Dia memerintahkan kita untuk beribadah kepada Dia. Dan bisa diartikan juga bahwa beribadah itu adalah melayani Tuhan. Jadi ibadah itu kita juga melayani Tuhan. Jadi coba teman-teman bayangkan ya, kita itu yang tadi Kofinsu katakan, kita itu kan sudah jatuh di dalam dosa, kemudian Tuhan sudah selamatkan kita, sudah memilih kita, kemudian kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Nah, kira-kira wajar nggak sih Tuhan itu memberikan perintah tersebut untuk kita? Ya, Kofinsu pikir ini sesuatu yang sangat-sangat wajar ya, sangat-sangat wajar. Kenapa wajar? Karena kita itu sudah miliknya. Kita yang seharusnya ya binasa, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Nah, maka Dia memberikan satu perintah kepada kita untuk beribadah kepadanya, yaitu sesuatu yang wajar. Karena kita adalah kepunyaan Dia. Nah, kita contohkan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya orang tua kita lah ya, orang tua kita yang sudah membesarkan kita, yang sudah merawat kita dari kecil sampai remaja ini. Waktu kecil kita sakit, wah orang tua itu sangat repot, khawatir kepada kita ya. Kalau bisa ya udah orang tuanya yang sakit lah, anak yang sembuh. Nah, perhatian orang tua kita itu sangat besar kepada kita. Nah, sangat besar kepada kita. Mereka sudah memberikan yang terbaik buat kita. Nah, ketika kita sudah ya remaja, ya orang tua mengharapkan kita untuk ya taat kepada mereka. Ya ketika orang tua katakan, ya kamu lakukan ini, ya dia mengharapkan kita itu taat kepada mereka lah ya, kepada mereka. Nah, kira-kira wajar nggak sih orang tua yang berkata demikian? Saya pikir sangat-sangat wajar. Kenapa? Kita ini anaknya. Orang tua pasti sayang kepada kita. Sayang kepada kita. Mereka sudah merawat kita, mereka sudah membuktikan cinta kasih mereka dari kecil sampai hari ini.
Masakan mereka minta kita untuk taat kepada mereka saja itu sesuatu yang tidak wajar. Ya wajar sekali, sangat-sangat wajar. Nah, sehingga kita itu ya sebagai ya membalas cinta kasih orang tua kita, ya kita taat kepada orang tua kita. Nah, ini sama halnya dengan Tuhan ya, sebenarnya halnya sama dengan Tuhan. Tuhan yang sudah selamatkan kita, memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Ini sangat-sangat wajar. Nah, oleh karena itu, ya kita harus beribadah kepada Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, ini juga satu ketaatan kepada Tuhan. Ada nggak sih orang yang berkata bahwa, oh saya taat kepada Tuhan, tetapi tidak beribadah? Nggak ada. Nggak bisa seperti itu. Orang yang berkata bahwa dirinya itu taat kepada Tuhan, maka dia harus beribadah kepada Tuhan. Nggak bisa. Orang yang mengatakan dirinya, oh saya taat kepada Tuhan, saya cinta Tuhan, tapi saya datang ke gereja itu ogah-ogahan. Nggak ada seperti itu. Kalau orang yang mengatakan bahwa dirinya taat kepada Tuhan, kemudian dia malas beribadah, ya itu artinya orang itu nggak taat Tuhan. Nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi ibadah adalah suatu ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, sama juga yang kasusnya dengan orang tua kita ya. Kalau kita berkata, oh saya sayang kepada orang tua saya cinta kepada orang tua saya mau taat kepada mereka. Tapi ketika orang tua kita mengatakan ini, itu, tetapi kita tidak pernah mendengarnya. Nah, apakah kita itu dikatakan kita itu sayang orang tua, taat kepada orang tua? Ya pasti tidak. Jadi apa yang kita katakan ya harus kita lakukan. Nah, kalau kita katakan kita taat kepada orang tua ya harus kita lakukan sehingga kita bisa dikatakan kita adalah orang yang taat. Nah, kalau kita ngomong kita cuma taat tapi tidak menunjukkan sikap ketaatan ya maka kita itu ya tidak betul, tidak benar ya, tidak baik seperti itu. Jadi ya kita lihat di dalam kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, yaitu adalah satu perintah Tuhan berikan kepada kita karena kita ini ada miliknya. Dan sebagai suatu bentuk ketaatan itu, ya kita itu beribadah kepada Tuhan. Nah, itu yang nomor 2. Ya, kemudian yang ketiga, Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Nah, coba kita lihat di dalam ayat yang keempat dan kelima ya. Dikatakan sebagai berikut ya. Dikatakan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, di sini katakan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sudah merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Mereka dibawa keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan. Kemudian Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan perintahkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dikatakan cinta kasih Tuhan luar biasa sampai anak cucu mereka. Nah, sehingga mereka itu datang dengan hati bersyukur beribadah kepada Tuhan. Nah, sama juga di dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya sampai di penyelamatan itu, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita, Tuhan itu juga memelihara hidup kita. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dalam hidup kita. Coba, kalau Tuhan tidak baik kepada kita, apakah kita bisa bertahan sampai hari ini dengan baik? Belum tentu, belum tentu. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan memelihara hidup kita, kita bisa hidup lebih baik. Karena cinta kasih Tuhan. Nah, karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan itulah kita itu seharusnya datang beribadah kepada Tuhan dengan rasa bersyukur. Rasa bersyukur. Orang yang tidak menyadari tentang cinta kasih Tuhan, maka dia itu tidak bisa datang ke ibadah dengan hati yang bersyukur. Tidak bisa. Makanya kenapa saya katakan orang itu sekali lagi datang beribadah dengan hati yang bersungut-sungut, dengan tidak semangat.
Ya karena tidak menyadari tentang kebaikan Tuhan itu. Dia tidak merenungkan cinta kasih Tuhan. Kalau orang yang merenungkan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya, ya maka dia itu akan datang dengan hati yang bersyukur. Penuh semangat luar biasa datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Kofinsu masih ingat ya, waktu dulu pertama kali percaya kepada Tuhan ya Kofinsu itu bersyukur pada Tuhan, bisa mengenal Tuhan, itu masih pemuda ya, masih umur 22 lah ya, umur 22 gitu lah ya. Jadi waktu itu baru pertama kali percaya kepada Tuhan, ya hati ini bersyukur banget kepada Tuhan ya, karena dia diselamatkan. Nah, ketika bersyukur kepada Tuhan, nah hati itu rindu banget dengan ibadah kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang ya hari Minggu itu ya, itu bisa 2 kali Kofinsu datang ibadah. Jadi pagi yang kebaktian pertama atau kedua itu udah datang, nanti sore datang lagi. Bahkan kalau ada KKR di mana-mana itu ya, Kofinsu datang gitu. Dengan hati yang rindu Tuhan, rindu, bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu salah satu bukti bahwa kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, maka semangat ibadah kita itu luar biasa. Karena kita tahu kita sudah dipelihara oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah dipimpin oleh Tuhan. Nah, maka kita itu hatinya itu sangat-sangat bersukacita kepada Tuhan, ingin beribadah kepadanya. Jadi nggak ada bosan-bosannya waktu itu. Nggak ada bosan-bosannya kemanapun, capek, wah pulang kerja tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Itu hati itu luar biasa sekali. Nah, kita lihat bahwa Tuhan baik dalam hidup kita, maka kita harus datang dengan hati yang bersyukur kepada Dia. Kita harus tetap bersukacita beribadah kepada Dia. Jadi jangan bersungut-sungut lagi, karena Tuhan sudah baik di dalam hidup kita kapanpun dan sampai kapanpun. Nah, setelah kita belajar tentang mengapa kita itu harus beribadah kepada Tuhan. Nah, kita sudah tahu kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, ya itu adalah panggilan Tuhan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kemudian yang kedua adalah kita diperintahkan oleh Tuhan, maka sebagai satu bentuk ketaatan kita harus beribadah kepada Tuhan. Kemudian ketiga, karena kebaikan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengungkapkan cinta kasih kita kepada Tuhan, maka kita itu harus beribadah kepada Tuhan. Kemudian, menjadi pertanyaan nih, apa sih tujuan kita itu beribadah kepada Tuhan? Nah, mungkin saya ingin tanya, ibadah itu untuk Tuhan atau untuk diri kita? Nah, teman-teman pernah nggak berpikir ibadah itu untuk Tuhan atau untuk diri kita? Nah, coba renungkan. Nah, Tuhan yang butuh kita atau kita yang butuh Tuhan? Nah, kira-kira yang mana nih? Tuhan yang butuh kita atau kita yang butuh Tuhan? Ibadah untuk Tuhan atau untuk kita sebenarnya? Ya, kalau kita mikir ya kita datang ibadah sih memang ya kita datang menyembah Tuhan. Ya, pertama ya kita itu ya puji-puji Tuhan, ya bisa dikatakan juga memang ya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita renungkan lebih dalam lagi, mau jujur ini, sebenarnya bukan Tuhanlah yang butuh kita yang butuh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah cukup. Dia memiliki segala sesuatu. Jangan berpikir, oh saya datang ke ibadah, Tuhan yang butuh saya. Enggak. Bukan Tuhan yang butuh kita yang butuh Tuhan. Tetapi karena cinta kasih Tuhan, ya Tuhan kan sudah kita, kemudian kita diselamatkan, diperintahkan untuk kita itu bertumbuh. Supaya kita ibadah pasti tidak akan pernah bertumbuh.
pasti tidak pernah akan bertumbuh. Orang yang tidak pernah serius beribadah kepada Tuhan, pasti tidak akan pernah bertumbuh. Maka tidak heran kenapa orang bosan datang kepada ibadah itu ya, beribadah kepada Tuhan. Karena memang tidak pernah serius, tidak pernah beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, kita datang kepada ibadah itu atau beribadah kepada Tuhan itu, ya itu sebenarnya untuk pertumbuhan rohani kita. Dan kita lihat di dalam ibadah itu ada beberapa aspek ya. Ada beberapa aspek. Kita lihat ada pujian. Nah, ada pujian di dalamnya. Pujian itu menyadarkan kita siapa yang kita sembah. Siapa yang sembah? Tuhan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa yang kita sembah. Jadi sehingga kita ketika menaikkan puji-pujian, nah itu mengingatkan diri kita. Oh Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Allah yang tidak ada batasnya. Itu membuat diri kita itu ya kagum akan hormat Tuhan itu ya. Nah, sehingga itu membuat diri kita itu bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kemudian yang kedua itu ada firman Tuhan. Ada aspek firman Tuhan yang di dalam ibadah. Jadi ketika ya kita mendengarkan firman Tuhan, dan dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu. Dari sesuatu yang dulunya ya kita pernah melakukan kesalahan, sekarang kita bisa memperbaiki melalui firman Tuhan yang kita pelajari di dalam ibadah itu. Nah, kita lihat di Mula-mula juga seperti itu. Mereka tekun beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika mereka tekun beribadah kepada Tuhan, mereka itu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, sangat jelas sekali. Kemudian yang ketiga adalah doa. Nah, tadi ada doa pengakuan dosa. Nah, ketika kita melakukan pengakuan dosa, nah itu kan juga menyadarkan diri kita bahwa kita ya manusia yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, nah kita itu merasa diri ini harus bertobat. Nah, disitulah terjadi pertumbuhan rohani. Nah, itu yang harus kita ingat juga di dalam doa pengakuan dosa itu. Kemudian di akhir ibadah juga ada doa berkat, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Itu membuat diri kita itu sebenarnya bertumbuh di dalam firman di dalam ibadah itu. Jadi kita melihat bahwa ya ibadah itu adalah salah satu wadah untuk pertumbuhan rohani. Jadi teman-teman jangan pernah berkata lagi, oh ibadah itu tidak ada gunanya. Ibadah itu nggak ada artinya. Kenapa saya harus datang ke ibadah? Enggak. Ibadah itu adalah wadah untuk pertumbuhan rohani. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman itu mau bertumbuh apa enggak? Permasalahannya kan begitu. Nah, kalau teman-teman tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, tidak mau bertumbuh dalam kehidupan ini, ya teman-teman pasti ya sudah tidak lagi mau seperti itu. Nah, tetapi kalau kerinduan hati teman-teman untuk bertumbuh secara rohani atau yang lain, maka teman-teman pasti akan datang di dalam ibadah. Karena itu ada salah satu wadah untuk membentuk kerohanian kita, membuat kita tuh bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Nah, setelah kita tahu mengapa kita harus datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, dan tujuan kita beribadah kepada Tuhan, maka sekali lagi diingatkan, jangan sembarangan lagi beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau demikian, bagaimana caranya kita itu beribadah kepada Tuhan? Dikatakan, ya itu nggak susah, simple kok. Ibadah itu simple, nggak susah. Bagaimana caranya? Ya, sederhana. Beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Ini kuncinya aja. Jadi kalau kita punya hati yang bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita, kasih setia Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita, maka kita itu bisa datang ibadah dengan hati yang luar biasa, semangat yang luar biasa, yang tidak lagi ogah-ogahan. Kalau kita bersuka cita, Tuhan sudah
menyelamatkan hidup kita, maka kita tuh bisa datang beribadah kepada Tuhan itu dengan hati yang luar biasa, semangat, rindu akan Tuhan. Tidak lagi bosan-bosannya kita itu beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi istilahnya kita ogah-ogahan lagi datang ibadah kepada Tuhan. Nah, kita harus ubah mindset kita. Beribadahlah kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita dan bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah selamatkan hidup kita. Tuhan sudah memelihara hidup kita. Itulah yang membuat ibadah kita itu bertumbuh. Itulah yang bisa membuat diri kita bertumbuh melalui ibadah itu. Jadi teman-teman, jangan pernah berkata bahwa ibadah itu tidak memberikan pertumbuhan rohani kepada saya. Tidak. Ibadah itu memberikan pertumbuhan rohani kepada kita. Ada orang yang merasa tidak bertumbuh melalui ibadah. Sebenarnya bukan ibadahnya yang tidak membuat kita itu bertumbuh, tetapi diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang membuat kita itu tidak bertumbuh. Karena apa? Karena kita tidak menyadari tentang kasih Tuhan. Kita tidak menyadari tentang panggilan Tuhan itu, perintah Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu. Enggak, sehingga akhirnya kita itu datang dengan hati yang kosong, yang tidak semangat lah, ogah-ogahan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan bersukacita, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Jadi, datang ibadah dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, maka kita akan mengalami pertumbuhan. Ya, demikian firman Tuhan ya, mengingatkan kita bisa bertumbuh melalui ibadah. Oke, kita akan berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sudah memanggil kami, memberikan perintah kepada kami untuk beribadah Tuhan. Sebagai satu ketaatan, maka kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong supaya kami memahami apa tujuan ibadah itu Tuhan, sehingga kami tidak lagi sia-sia di dalam ibadah kami, karena kami datang dengan hati yang bersungut-sungut, dengan malas, dengan tidak semangat. Setelah kami belajar firman Tuhan, kami rindu, kami boleh datang ibadah dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukacita, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan. Hamba berdoa untuk teman-teman remaja ini Tuhan, Tuhan berikan mereka hati yang luar biasa, yang cinta Tuhan, yang penuh dengan semangat untuk beribadah kepada Tuhan, dan mereka boleh berbuah di dalam hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih ya, Tuhan berkati. Oke guys, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Nanti persembahan dapat dilakukan dengan cara scan QR code yang akan tampil di layar, atau juga bisa diberikan pada saat balik ke gereja. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari naikkan pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu
Mari kita satukan hati kita dan berdoa. Tuhan, berkatilah setiap persembahan Tuhan yang kami berikan kepadamu Tuhan pada hari ini. Tolonglah Tuhan, biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat untuk pelayananmu Tuhan, dan juga tolonglah berkati dan berikanlah hikmat kepada para majelis dan juga hamba Tuhan yang mengelola uang ini. Dan juga Tuhan, berkatilah orang tua kami yang bekerja Tuhan, dan setiap pekerjaannya. Tuhan Yesus, inilah doa kami sampaikan dalam nama Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Teman-teman, shalom, konten sapa lagi ya. Selamat hari Minggu, bersyukur hari ini kita boleh beribadah, juga tadi boleh diingatkan melalui firman Tuhan. Konten ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, dan secara khusus untuk teman-teman yang sudah mengambil bagian di pelayanan hari ini. Terima kasih buat Nathaniel, juga buat Nana, teman-teman pengurus, juga buat Kofinsu ya yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Dan welcome buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di Korem. Selamat bergabung, selamat bertumbuh dan berbuah bersama-sama. Teman-teman, konten akan bacain wartah di minggu ini. Teman-teman boleh memperhatikan ya. Bentar, Andrian share dulu slide. Oke, udah kelihatan ya. Teman-teman, di minggu ini kita dengan Kofinsu belajar tentang ibadah. Mengapa beribadah, kenapa harus ibadah, tujuan ibadah untuk apa, bagaimana supaya kita boleh worship to God. Nah, di minggu ke depan kita akan bahas di dalam aspek yang lebih mendalam lagi, yaitu tentang penyembahan. Waktu kita beribadah kan ada lagu ya, ada penyembahan, ada sikap beribadah. Bahkan ibadah itu bukan cuma di gereja, bukan cuma melalui Zoom, tapi bagaimana daily life kita, gaya hidup kita. Sudah nggak kita tuh setiap hari kita menyembah? Sudah nggak kita mempersembahkan tubuh dan hidup kita setiap hari di dalam penyembahan? Kehidupan kita, waktu kita sekolah, waktu kita berkomunikasi, dan ketemu teman-teman, waktu kita di rumah, bagaimana tuh? Nah, nanti minggu depan bersama dengan Ko Albert kita akan membahas tentang bertumbuh dan berbuah melalui penyembahan. Yang kedua, teman-teman, kita akan adain coffee lagi seperti biasa. Nanti teman-teman bisa mendaftar di grup, dan juga teman-teman nanti akan terima pengumuman juga di grup-grup yang sudah kita bagi ya, grup-grup sesuai dengan nama-nama sepatu ya. Teman-teman bisa join supaya teman-teman bisa tetap bertumbuh bersama dengan kelompok yang lebih kecil yang sudah dibagi-bagi sejak kita camp yang lalu ya. Sabtu depan Guru Injil Lucy akan membantu kita di dalam firman Tuhan, Kofe ya. Nanti kita akan bagi kelompok. Teman-teman, Ko Andrian juga sangat berharap teman-teman yang masih mau untuk pelayanan di dalam remaja, teman-teman dapat menghubungi teman-teman pengurus, juga teman-teman bisa langsung menghubungi Ko Andrian untuk mendaftarkan diri untuk membantu pelayanan Korem, secara khusus pelayanan digital hari ini ya, semua kita di dalam online. Itu aja dari Ko Andrian. Kita akan menutup ibadah di hari ini. Kita akan mengembalikan seluruh ibadah kita kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dan bagi Tuhan. Nanti Kofinsu akan doa berkat untuk kita semua. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan, dan kami rindu Tuhan boleh memberkati kami. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, sukacita, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.